Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya. Kita masih bisa diringankan hati dan langkah kita untuk ke masjid dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat yang dilanjutkan dengan bermajelis ilmu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam rangkaian kajian tafsir Al-Qur'an, yaitu tafsir Karimir Rahman min Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di setelah surat At-Takatsur, yaitu surat Al-Qari'ah. Tapi saya tadi siang khutbah Jumat dengan materi tentang proses dicabutnya nyawa seorang muslim sampai masuk kuburan. Maka saya kok merasa ini kalau disampaikan di sini bisa menguatkan lagi tafsir pada minggu yang lalu, pekan yang lalu, yaitu Alhaakumut Takatsur, bahwasanya bermegah-megahan itu sudah melenakan mereka dan terus melenakan mereka hatta zurtumul maqabir, sampai kalian akan mengunjungi kuburan. Nah, maka ada kata-kata kuburan. Nah, makanya saya sampaikan hadisnya agar jadi tafsirnya kita ini dulu, kita hold dulu, kita tahan dulu, kita bahas atau kita sampaikan tentang proses dicabutnya nyawa seorang manusia sampai akhirnya masuk ke kuburan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mantan budak atau bekas budaknya Khalifah Utsman bin Affan, Hani radhiyallahu an, pernah berkisah bahwasanya Khalifah Utsman itu kalau lihat kuburan beliau menangis. Karena Utsman idza waqafa ala qabri baka hatta yabulla lihyatahu. Beliau kalau lihat kuburan itu nangis sampai membasahi janggutnya. Jadi nangis itu nyun-nyunan kuburan. Faqila lahu tudhkarul jannah wan nar fala tabki. Kemudian ada yang berkata kepada beliau radhiyallahu an, panjenengan niku nek diceritake atau disebutkan ayatnya tentang surga dan neraka mboten nangis. Wa tabki min hada, tapi kok nek ningali kuburan atau ngomong ke kuburan dengan kok nangis. Faqala, kemudian beliau menjawab, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu bersabda, innal qabra awwala manzilin min manazilil akhirah. Yang namanya kuburan itu tahap atau tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Jadi yang namanya akhirat itu dimulai sejak masuk kubur. Jadi akhirat itu bukan pas hari kiamat nih, tapi dimulai sejak pas masuk kubur sampai nanti endingnya masuk surga atau neraka. Nah, kemudian fa inna jaminhu, nek selamat ning kuburan kuwi mau, fama ba'dahu aisaru minhu, sakbare penak gampang. Wa in lam yanju minhu, tapi nek di situ enggak selamat, fama ba'dahu asyaddu minhu, bar kuwi tambah abot, tambah ruwet. Qala wa qala Rasulullah sallallahu, kemudian beliau melanjutkan, dan Nabi pernah bersabda lagi, mara'aitu manzoron qatun illal qabru afdha'u minhu. Aku enggak pernah melihat penampakan pemandangan yang lebih mengerikan kecuali kuburan. Jadi Nabi menyatakan itu, Khalifah Utsman membenarkan, sehingga Khalifah Utsman kalau ningali kuburan pilih nangis. Tapi kalau dengar ayat surga dan neraka, beliau responnya biasa-biasa aja. Biasa bukan berarti menyepelekan boten, tapi lebih kepada tahapan sing awal iki. Jadi kados jenengan gadah putra niku nek pun ketompo niku kan mungkin nglakonine gampang. Tapi urung ketompo tapi wis crita, nek ning jero kampus kono, kowe engko sinau sing sregep ngene ngono ben dadi iki dadi kuwi. Mungkin tandane sik to Bu, gen ketompo sik. Nek pun ketompo, nah niku nembe ngobrol lagi tentang bagaimana perjuangan di dalamnya. Nah, kisah atau proses bagaimana manusia itu kemudian mati, meninggal sampai akhirnya masuk kuburan diriwayatkan an Zazana Abi Umar, dari Zadan Abu Umar qala, beliau berkata, sami'tu Al-Bara' bin Al-Azib yaqul, aku mendengar Al-Bara' bin Azib berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin rajulin minal ansor. Kami dulu pernah membersamai Nabi SAW dalam prosesi pengiringan jenazah seorang laki-laki Ansor. Fantahaina ilal qabri walamma yulhad ba'du, dan kami sampai di kuburan. Begitu sampai situ ternyata liang lahatnya belum rampung.
faqa'adna haula Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi duduk dan kami mengelilingi beliau. Dan duduk di sini tentu buatan duduk ning dhuwure kuburan ya, ada tempat yang kosong, ada tanah yang kosong, disitulah beliau duduk dan para sahabat mengelilingi. Faja'ala yanduru ila sama, dan beliau melihat ke langit, wa yanduru ilal ard, kemudian melihat ke bumi, wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yahfidhu salatan, delok dhuwur melih, delok ngisor melih, dhuwur melih, ngisor melih, di bulan baleni ngantos ping 3. Summa qala, kemudian beliau bersabda berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah ya Rabb kami berlindung dari adab kubur kepada Engkau. Nabi berdoa seperti itu dalam posisi ada di kuburan, bukan minta-minta kepada yang ada di dalam kubur, tapi malah justru berlindung dari adab kubur. Seorang Rasul berlindung dari adab kubur. Makanya hari ini ada yang bukan Rasul malah ngajarin jalan-jalan di kuburan, itu seklerone pol. Inna rajulal muslim, kata beliau SAW, sesungguhnya seorang laki-laki atau seorang yang beriman, yang beragama Islam, idza kana fi qubulim minal akhirah, kalau dia sudah di ujung, di ambang akhirat, menuju masuknya akhirat, wong kita minad dunia, dan dalam proses berpisah dari dunia, ja'a malakul maut, akan didatangi malaikat maut, faqa'ada inda ra'sih, yang dia akan duduk di sisi kepalanya. Jadi kalau orangnya digledaknya ngeten iki berarti ten mriki malaikat maute gitu kan. Maka wa yanzilu malaikatu minas samaa'i ka'anna wujuhahum syams, lalu malaikat-malaikat yang banyak juga turun kemudian mengubengi jenazah ini, calon jenazah ini belum mati ceritanya, yang mana muka mereka yang mengiringi ini, karena tadi jenazah atau calon jenazah seorang muslim mukanya muka yang bercahaya seperti matahari. Ma'ahum akfanum min akfanil jannah, bersama mereka membawa kafan dari kafan surga, wa hunutum min hunutil jannah, dan membawa wewangian dari wewangian surga, wa yaquduna min humatal basar, dan mereka sama duduk sampai sejauh mata memandang saking banyaknya yang menyertai malaikat maut tadi. Qala, maka kemudian malaikat maut berkata, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi wong Islam, wong iman yang tidak berbuat kesyirikan itu dikatakan hai jiwa-jiwa yang tenang. Ukhruji ila magfirati minallahi wa ridwana. Saiki wis wayahe mulih ke pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Qala, kemudian perawi mengatakan fatahruju tasilu kama tasilul qatratu minas siqa, maka keluarlah nyawanya itu mengalir seperti air dari wadahnya. Jadi nek kula buka kula ilekke ngalir alon-alon. Penak maya. Fala yatrukunaha fi yadihi tarfata ain, dan malaikat tidak melepaskan si ruh ini satu kejap mata pun tidak dilepaskan. Fayas'uduna biha ila sama, terus dipegang terus dibawa ke langit. Kemudian fala yamuruna biha ala jundim min malaikatin illa qalu, begitu dibawa ke langit mereka melewati malaikat-malaikat yang ada di langit, dan para malaikat itu bertanya, mahadihir ruh at-thayyibah, ini ruh siapa? Fayaqulun, lalu malaikat yang membawa dari bumi tadi mengatakan, fulan ibni fulan bi ahsani asma'i, si A putrane si B, dan disebut dengan nama yang paling baik, dengan gelar yang paling baik, dengan sebutan yang paling baik. Oh iki Pak Guru atau Bu Guru, putrane Pak Yai atau Bu Nyai, ya, disebutkan yang terbaik kalau dia orang baik. Fa idzan taha ila sama futihat lahu abwabas sama, sampai di lapis langit yang pertama dibukakan pintunya, dan tiap langit itu ada pintunya, dibukakan. Summa yusayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha, setiap malaikat yang ada di lapis langit yang dilewati ngikuti ngiringi, jadi makin ke atas makin banyak, makin rame, makin kemeruyuk gitu. Hatta yuntaha ila sama'is sabi'ah, sampai pada puncaknya di langit yang ketujuh yang paling tinggi. Summa yuqalu, ada Allah yang berfirman di sana, uktub kitabahu fi illiyin, catatan jenenge ning illiyin, calon penghuni surga. Niku nek napa ten pesawat niku namine manifest, daftar penumpang. Nah ini daftar calon penghuni surga. Tulis bahasanah. Summa yuqalu, kemudian dikatakan arji'u abdi ilal ard, balikkan ruhnya ini ke bumi. Fa inni
wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum, karena aku sudah berjanji pada manusia-manusia itu kalau mereka tercipta dari tanah, wa fiha uiduhum, dan kepada tanah dikembalikan, wa minha ukhrijuhum, dan dari tanah akan dibangkitkan lagi, dikeluarkan lagi, taratan ukhra, sekali lagi, faturaddu ruhuhu ila jasadi, maka dikembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Kalau yang proses tadi masih OTW mau meninggal, dibawa ke langit meninggal. Nah, dalam proses naik ke langit, jenazahnya diprosesikan, jenazah dimandikan, dikafani, disolatkan, masuk kuburan. Maka begitu dipulangkan, posisi jenazahnya sudah di dalam kubur. Begitu tekan kubur, fatatihil malaikatu fayaqulun, maka malaikat datang lagi dan bertanya. Ini malaikat mungkar nakir, man rabbuka, siapa Rabbmu? Fayaqul, jenazah itu mengatakan, ruh itu mengatakan, Allah, Rabbu Allah. Fayaquluna, kemudian malaikat bertanya lagi, madinuka, agamamu apa? Fayaqul, jenazah ini mengatakan al-Islam. Fayaqulun, kemudian malaikat bertanya lagi, mahadar rajul alladzi kharaja fikum, iki sapa menungso manusia yang diutus kepadamu ini siapa? Fayaqul, kemudian dia menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulun, malaikat bertanya lagi, ma yudrika, kok kamu pintar atau bisa jawab semua pertanyaan itu? Fayaqulu, kemudian si muslim ini menjawab, qara'tu kitabullah, aku membaca Quran. Ini yang jenengan lakukan. Tinggal tahapan berikutnya, fa amantu bih, aku mengimani isinya, wa saddaqtu, dan aku membenarkan apa yang tertulis di dalamnya. Artinya perlu majelis ilmu. Fayunadi munadim minas sama, maka ada penyeru lagi dari langit yang mengatakan, an sadaqa, orang itu sudah berkata yang benar. Fa afrisuhu minal jannah, maka hamparkan dari surga, wa albisuhu minal jannah, berilah pakaian dari surga, wa aruhu manzilahu minal jannah, dan perlihatkanlah tempat tinggalnya nanti di surga, wa yumaddu lahu fi qabrih, dan kuburannya yang cuma 1x2 pun dilebarkan selebar-lebarnya, wa ya'tihi rauhul jannah wa rihuha, dan kemudian dihembuskan bau-bauan surga dan juga angin surga yang sejuk. Kemudian fayuf'alu dzalika bihim, matur nuwun jazakallahu khair. Nggih, pun siap. Maka malaikat yang diperintahkan pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yamsulu lahu rajulun hasanul wajhi hasanus siyab thayyibur rih. Tidak sampai di situ, kemudian muncul lagi orang berikutnya dengan muka yang ganteng, pakaian yang bagus, bau yang wangi. Bahasana nek temoni Joko ganteng lamine apik, wangi mesti wis mesam-mesem sik. Fayaqulu, kemudian orang ini berkata, si orang yang nongol tadi ganteng, wangi dan pakaiannya bagus, absir billadzi yasurruka hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Kabar gembira nggo kowe, iki lho hari yang sedang dijanjikan kepadamu. Kemudian si jenazah ini pun bertanya, man anta fawajhuka wajhun yubassiru bil khair. Kowe iki sapa Mas? Kok wajahmu iki ganteng tur aku yakin nek modelan kaya kowe mesti kabare kabar gembira. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, ana amaluka sholih, aku lo amal perbuatanmu yang sholih yang dulu kamu kerjakan di dunia. Infak 2.000 rapopo, mergo dite mung 10.000. Kemudian orang ini pun berdoa, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabbku segerakanlah yang namanya kiamat, kai arji'a ila ahli wa mali, agar aku bisa berjumpa dengan keluargaku yang dulu menguatkan aku di dunia dan hartaku yang dulu aku sedekahkan. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Quran surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang beriman itu ketika minta hidayah kepada Allah diteguhkan untuk terus di atas keimanan, dan nanti ketika mati meninggal di kuburan mudah untuk menjawabnya. Itu orang beriman. Nah sisanya orang kafir, orang munafik, orang musyrik dan orang ahli maksiat. Wa ammal fajir, adapun orang fajir, fa idza kana fi kubulin minal akhirah, apabila mereka berada di ambang akhirat, mau masuk akhirat, wang kita minat dunia, dan mau terputus dari kehidupan dunia, atahu malakul maut, mereka akan didatangi malaikat maut, fayaqudu
inda ra'sih, yang dia akan berada di sisi dekat kepalanya, wa yanzilul malaikatu sudul wujuh, dan diiringi oleh malaikat-malaikat yang mukanya gelap, legam, hitam, ma'ahumul musuh, bersama mereka bukan kafan dari surga tapi gombal-gombal yang jelek, yang hina, yang bau. Fayaquduna minhu maddal basar, dan mereka mengelilingi calon jenazah ini sejauh mata memandang. Fayaqulu malakul maut, kemudian malaikat maut berkata, akhruji ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek, keluarlah, ila sakhatin minallah wa ghadabin, menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Fatufarraqu fi jasadih, maka terpencarlah, ambiarlah seluruh tubuhnya. Fayangqati'u ma'aha al-uruq, semua urat-uratnya pedot. Wal asabu kama yustahraju as-sufu al-mablul bisafudi zisu'ab, sebagaimana bulu domba yang basah dicabut dengan garpu yang punya bercabang-cabang, jadi kayak kain, kenapa? Baju jenengan terus masih basah, kecantol pager yang ada duri-durinya, terus digeret, wah gitu. Atau nek cara nawa suket nih kok dibedol paksa, dudut gitu. Nah, fayaqumun, kemudian para malaikat ini berdiri ilaihi kepadanya, fala tad'unahu, tidak ditinggalkannya, fi yadihi tarfata ain. Jadi begitu keluar ruhnya dalam kondisi cepat itu langsung ditangkap, kemudian fayaquduna biha ila sama, langsung dibawa ke langit. Fala yamurru ala jundim minal malaikah illa qalu, dan tidaklah melewati para malaikat kecuali dikatakan kepada mereka berkata, mahadihir ruh al-khabithah, ini nyawa siapa yang jelek dan hina ini. Qala, kemudian perawi mengatakan, fayaqulun, mereka para malaikat menjawab, fulan ibni fulan bi akba'i asma'i, disebutkan namanya si A, anaknya si B, tapi dengan nama yang paling jelek. Jadi misal si A ini ngapunten penjahat, si B ini koruptor, si penjahat anaknya koruptor. Maka seperti itu, gelar-gelar terjelek. Qala, kemudian dikatakan lagi, faidan tuhiya bihi ila samai, dan begitu dibawa naik sampai ke langit yang pertama, baru langit pertama, maka ghuliqat dunahu abwabus samawat, maka pintu-pintu langit itu ditutup untuknya, enggak boleh naik karena enggak ada yang memperkenankan, dan tidak boleh dibawa naik karena ngambon-amboni. Wa yuqalu uktub kitabahu fi sijjin, lalu ada suara yang berseru, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tulislah catatannya di sijjin, yaitu satu tempat di neraka jahanam. Di situ tertulislah manifest calon penghuni neraka. Belum sampai di situ, tambah lagi, summa yuqalu aidu abdi ilal ard, kembalikan hambaku ini ke bumi. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, karena aku sudah berjanji, dari tanah mereka tercipta, kemudian dibalikkan ke tanah, dan nanti akan dibangkitkan lagi sekali lagi dari tanah. Makanya harus kembali ke tanah. Ini menjadi dalil, Bu, kalau mboten enten napa niku lho sing do gentayangan ngomong ini tentang weten segala macam mboten enten. Dadi jumeneng ten mriku niku ten kuburan gitu kan. Kemudian fayarma biruhihi hatta taqa'a fi jasadi, kemudian dilempar. Kalau yang rohnya orang beriman tadi diturunkan pelan-pelan. Nek niki diuncalkan, fluk gitu. Tapi begitu diuncalkan itu tadi mboten langsung tiba. Tapi apa? Nabi SAW membaca Quran surat Al-Hajj, dikatakan wa may yusyrik billah, dan siapa yang berlaku kesyirikan kepada Allah termasuk kekafiran dan kemunafikan, faka'annama harra minas sama, maka seperti seakan-akan jatuh dari langit. Jatuh kudune kan makluk ngoten. Tapi yang terjadi apa? Fatah taufuhu at-tayr, bisa berburung, go mabur melih. Au tahwi bihir ruh, atau kemudian dihembus oleh angin yang kencang mencelat jauh, fi makanin sahih, sampai tempat yang jauh. Artinya kudune kan jatuh, diunggahke mulai, jatuh mulai, disambar mulai, jatuh mulai, otomatis itu tambah menyakitkan. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih belum selesai. Wa ta'tihil malaikah, kemudian para malaikat yang dikubur itu mendatanginya, fayaqulun, dan berkata, man rabbuka, siapa Rabbmu? Fayaqul, kemudian dia menjawab, la adri, ora ngerti. Jadi senajan dulu mungkin pernah ngobrol sama Mbah Hasanah, Mbah, Tuhanmu sapa Mbah? Allah le ngono. Sing nekoki wong mboten Islam gitu kan. Oh iya, kok nek aku mati tak jawab ngono. Mboten saged, Bu. Jadi keprekan yang dibikin di dunia enggak berguna nanti di akhirat. Makanya nek ada orang napa Habib niku ngomong, wah iki wong iki ahli maksiat ben engko ning akhirat atau ning kuburan mayat uripe, wah ditulis namane.
Nyoh engko nek ditekoki malaikat iki wis dudohno slamet. Mboten saged ngoten niku. Niku mung ngapusi. Nah mulai sampai enten Habib ngomong engko nek diimpeni murite nek mati terus ditekoki man rabbuka jawabane Habib Abdullah Al-Haddad. Wa ma nabiyuka Habib Abdullah Al-Haddad. Wa ma dinuka Habib Abdullah Al-Haddad. Lah niku tambah ngapusi melih. Sakniki Bu, ngapunten. Ketika istri saya ditanya, bojomu sapa Mbak? Kudune kan jawabane gula, kok jawab Bambang ngoten niku kira-kira bener apa salah? Salah niku wong ra cetha gitu kan. Makanya kalau kemudian harusnya jawabannya Allah kan jawab menungso Habib Abdullah Al-Haddad itu jelas kesirikan besar lah. Jelas gak bisa diterima. Nanti orang-orang yang mengkultuskan ulama tertentu, kiai tertentu dia mengatakan yang sama mirip itu. Terus orang usah bingung ngomong wae melu kiai iki. Nanti orang-orang sufi juga ikut aja mursyid ini. Nanti orang-orang syiah ikut aja imam ini. Lah itulah orang-orang yang tidak berdiri tegak di atas agama yang benar. Kalau lanjut ke. Dia menjawab enggak ngerti. Fayunadi munadi minas sama. Kemudian ada suara penyeru dari langit ankot kadzaba de ngapusi. Wong jelas enek masjid, enek wong salat. Terus mereka kadang itu Jumatan bareng-bareng ketok mangkat ning masjid. Kemudian nek salat Id yo bareng-bareng ketok kuwi wong Islam kok iso ngomong ra ngerti. Aneh gitu kan. Nah, kemudian fa'afrisuhu minan nar, hamparkan itu hamparan dari neraka, wa albisuhu minan nar, dan pakaikan pakaian-pakaian dari api neraka, wa aruhu manzilahu minan nar, dan perlihatkan tempat duduknya di neraka, fayadiku alaihi qabruhu hatta yahtalifa fihi adla'uhu. Maka kemudian kuburnya, orang-orang non muslim itu kadang kuburnya kan digawe gede-gede gitu kan, joglangane anggar duit tukeh gitu kan, sampai ada yang dibikin basement gitu kan, nanti begitu dalam bertingkat-tingkat nanti baru jenazahnya itu di atas peti gitu niku. Sosok nek seneng Herli sebelah enten Herli ini. Nah maka dikatakan sak gede-gedenya kuburan itu akan disempitkan. Kebalikan dari orang beriman, sesempit-sempitnya kuburan orang beriman akan diluaskan. Hatta tahtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang rusuknya itu terhimpit dan akhirnya pecah gitu. Qala, kemudian dikatakan lagi wa ya'tihi rihuha wa harruha, dan kemudian panasnya api neraka itu dihembuskan ke situ termasuk bau enggak enaknya. Jadi jenengan nek enten wong obong-obong niku ambune kan sangit to, nek terus diobong niku enten napa ngapunten batang tikus misal nganti gosong berarti kan ambune tambah ra enak to. Nah, neraka niku nggih ngoten niku. Jadi sini adalah bakar membakar dan kemudian yang terjadi baunya enggak enak gitu. Qala fayaf'alu bidzalik, kemudian malaikat melakukan itu dan belum selesai di situ, wa yamsulu lahu rajulun qabihul wajhi qabihus thiyabi mutminur rih, maka didatangkan orang dengan muka yang jelek, pakaiannya pun jelek, baunya juga bau yang enggak enak. Kemudian orang yang mukanya jelek, pakaiannya jelek, baunya enggak enak mengatakan absir billadzi yasukka hada yaumuka, kabar gembira bro, engko kowe yang dulu pernah berbuat jelek dan ini adalah menyusahkan buat kamu, hadzal ladzi kunta tu'ad, inilah hari yang dijanjikan untukmu. Fayaqul, kemudian si mayit ini bertanya, man anta, kamu siapa? Wa wajhuka wajhul yubassiru bisyar, nek ndelok penampilanmu, penampakanmu, modelanmu, maka kabarnya masih kabar buruk. Fayaqul, kemudian orang itu mengatakan, ana amalukal al-khabis, aku amalmu yang buruk zaman kamu hidup dulu. Wa huwa yaqul, kemudian orang ini berdoa, Rabbi la tuqimi sa'ah, wahai Rabbku jangan pernah engkau datangkan hari kiamat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita baca pada pekan yang lalu yaitu alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir, bahwasanya bermegah-megahan itu melenakan manusia kebanyakan apapun bentuknya, apakah pada harta, pada permainan, bahkan hari ini pilihannya banyak banget, ada yang game, ada yang Instagram, ada yang TikTok, sampai joget satbor gitu kan. Maka semua itu kalau kemudian tidak bisa mengingatkan kita ke jalan Allah, maka hatta zurtumul maqabir, orang-orang itu akan terlena dan baru tersadar ketika sudah masuk kubur. Kala saufa ta'lamun, benar-benar kamu akan melihat sendiri ketika sudah masuk kubur. Makanya kisah ini disampaikan, dalilnya sahih dituliskan di dalam beberapa kitab hadis. Kita tinggal mengimani. Nek nanti kita enggak beriman, maka kita kemudian mengatakan naudzubillah, aku enggak beriman nek orang ndelok dhewe. Maka untuk ndelok dhewe kan harus meninggal dulu, harus mati dulu. Maka kalau sudah mati ya kala saufa ta'lamun, benar-benar kamu akan lihat sendiri. Tsumma kala saufa ta'lamun, janganlah bermegah-megahan karena kamu nanti akan melihat sendiri akibat dari perbuatanmu
yang bermegah-megahan lupa untuk ibadah, lupa untuk menjadi hamba Allah yang solih dan solihah. Kala lau ta'lamuna ilmal yakin, sekali-kali enggak benar-benar kamu akan melihat dengan keyakinan, dengan ilmu yang nyata-nyata kamu lihat sendiri, latarawunnal jahim. Dan tadi yang dikatakan oleh Khalifah Utsman bahwasanya saya menangis karena ini awal dari tahapan yang lebih parah. Kalau di sini parah, maka di sana lebih parah. Makanya Allah melanjutkan di sini latarawunnal jahim. Orang-orang yang terlena dalam kehidupan di dunia bermegah-megahan, apakah terkait harta, apakah terkait pekerjaan, jabatan, politik dan seterusnya, ngejar jabatan sampai ngerti-ngerti mati pas lagi kampanye kan enten to ngoten niku to. Ada juga yang ngejar ngejar bojone tanggane akhirnya mati karo bojone tanggane niku gitu kan. Maka ketika itu terjadi benar-benar kamu akan melihat neraka. Mati lihat neraka, dikubur susah kemudian yang dilihat neraka. Fa'absiru hamparkanlah tadi apa yang dari neraka itu. Summa la tarawunnaha ainal yakin, dan benar-benar kamu akan melihat dengan pandangan yang penuh keyakinan. Summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, dan benar-benar kamu akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang sudah Allah berikan. Tentu nikmat-nikmat yang tadi dulu menyebabkan terlena. Ada orang yang terlena karena pasangannya, ada orang yang terlena karena hartanya, ada orang yang terlena karena kedudukannya, ada orang yang terlena karena sawah ladangnya, ada orang yang terlena karena niaganya dan seterusnya. Maka semua ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niki pertanyaannya pun di mboten enten. Oh enten. Lah kok mboten enten mriki? Oh jenengan berarti sing tanglet. Nggih, pripun? Ayat terakhir yang dibaca. Nggih. Kalau usia sekitar saya ini, ini Abdulkan apa memperbanyak hafalan atau memperbanyak pengen ratus gitu. Oh, nggih. Yang kedua, malam 10 akhir Ramadan. Yang awal Dzulhijjah, mana yang lebih baik? Itu kan macam-macam. Itu kalau kita misalnya mau mengeluarkan zakat, itu lebih abdul yang mana? Nggih. Siapun. Yang pertama terkait dengan kedudukan kita sesuai dengan yang dibaca terakhir dari Quran. Saya secara pribadi ngapunten belum pernah membaca dalilnya, jadi saya belum bisa menjawab itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau kita sebagai orang yang ngapunten sudah sepuh, bagusnya nambah hafalan apa nambah bacaan, maka ayatnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka apa yang mudah dari Quran itu jenengan lakukan. Kalau memang ngapunten jenengan sampun sepuh kok ngapal kita saged, nggih monggo niku nggih langkung sae. Kalau kemudian ngapalke pun susah, paling enak nggih namung maos, nggih monggo niku nggih tetep sae. Jadi semua pilihan itu terpulang kepada kondisinya masing-masing. Dan ketika jenengan kemudian ngapalke kok nyenengke dan kemudian ayem dan memang mudah, monggo itu benar-benar tayassara minal Qur'an, jenengan dimudahkan untuk menghafal dalam Quran itu. Kemudian pertanyaan berikutnya terkait 10 hari terakhir Ramadan dan 10 pertama Dzulhijjah, maka mana yang lebih utama? Tentu kalau yang lebih utama, maka kalau yang 10 hari terakhir itu lebih utama pada malamnya, karena di situ ada Lailatul Qadar. Kalau kemudian 10 pertama Dzulhijjah itu lebih utama siangnya, karena di situ ada hari Arafah. Terus pertanyaan berikutnya, kalau dikeluarkan zakat mana yang lebih afdol? Maka zakat itu ada dua, Bu. Zakat yang pertama adalah zakat fitrah, maka pasti ya harus di Ramadan. Nah, kemudian kalau konteks zakat yang dimaksud adalah zakat mal, maka pengeluarannya tidak pada satu atau dua pilihan itu, tapi pada haulnya. Haul itu berarti 1 tahun kalender Hijriah. Artinya kalau kemudian jenengan punya ketetapan hati mengeluarkannya tiap Ramadan, ya berarti tahun depan ya harus Ramadan. Jadi nggak boleh dimajukan atau dimundurkan. Jadi harus 1 tahunnya, 1 haulnya. Nah, nisabnya zakat itu beda-beda tergantung apa yang jenengan miliki. Kalau jenengan memiliki uang, maka uang itu nisabnya kembali kepada perak. Perak itu 200 gram dikalikan 25.000 berarti 5 juta. Artinya kalau jenengan punya duit minimal 5 juta,
kemudian nganggur selama setahun, maka dikeluarkan 2,5%. Enggak emas 8. Pilihannya kan dua niku, perak atau emas. Nek emas mengke yang duitnya sithik niku mboten napa istilahnya kelewat. Nek saya lebih nyari amane perak mawon. Kecuali memang konteksnya adalah emas. Kalau konteksnya emas jenengan gadah penganggon jenengan kumpulkan bener-bener emas bentuknya, maka nisabnya adalah emas. Nek saya milih yang perak karena lebih apa istilahnya nentremke hati ini. Karena nek pakai yang emas, wah duitku sithik kok mung 35 juta gitu. Padahal kalau mengeluarkan 2,5%, insya Allah hartanya malah bertambah, malah tambah barokah dan seterusnya. Ini nek saya nggih dari sisi duit nggih. Tapi nek dari sisi logam mulia, maka kembali ke jenisnya emas atau perak. Kalau dari sisi dagangan, misalnya jenengan yang punya toko, maka transaksi setahun ditambahkan dengan stok yang masih ada. Jadi misal transaksi setahun 500 juta, stok yang masih ada 500 juta lah niku jenengan tambahke. Kemudian dikeluarkan 2,5%. Kemudian kalau konteksnya pertanian, barangkali jenengan punya sawah yang digarap, maka setiap panen kalau pakai air hujan 10%. Kalau nggak pakai air hujan, pakai pompa, ngompo air, maka 5%. Kalau jenengan yang punya kontrakan, kontrakan, terus pokoknya disewa-sewa gini dulu. Nah, maka setiap mendapatkan, itu hampir mirip kayak perniagaan, setiap mendapatkan sewanya itu keluar 2,5%. Nah, kalau jenengan yang punya kambing, maka setiap sekian ekor dikeluarkan zakatnya. Maka nisabnya berbeda-beda tergantung bentuknya masing-masing. Nah, kalau pertanian nisabnya itu 500 sok. 500 sok niku nek dipengke 2,5 kilo ketemune nggih sekitar 1,2 ton. Kalau gabah nggih gabah, jagung nggih jagung, dan dikeluarkan dalam bentuk bahan pokok itu atau sejumlah bahan pokok itu terus dijual diganti duit. Yang emas juga gitu, ketika jenengan punya emas 85 gram tadi minimal, kok ndolalah duitnya 100 gram, maka keluar 2,5% atau 2,5 gram. Nah, jenengan mau keluarkan emas nggih angsal, jenengan mau keluarkan 2,5 dikalikan 1,5 juta nggih angsal. Nah, terus diberikannya kepada 8 asnaf, itu enggak harus semuanya didumroto. Mana yang paling dekat dengan jenengan, mana yang paling urgent itu enggak apa-apa. Dipilih satu juga enggak apa-apa. Artinya misal tetangga sebelah rumah, ngapunten niki wong ra duwe omahe baramblek ya, jenengan kayak mriku kajenge tinggi munggahke omah sing rubuh niku, nah niku enggak apa-apa. Jadi enggak harus apa wis dikirim ning Palestina namun mboten nggih. Jadi justru zakat itu tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Jadi diambil dari orang kaya yang ada di situ dan dikembalikan kepada orang miskin yang ada di sekitar situ. Sehingga kalau setiap muslim ini berpikiran zakatku apa wis tak tokke apa urung, maka insya Allah kalau itu yang selalu kita tanamkan, insya Allah Bu, kiri kanan kita itu nggak akan ada orang susah gitu. Jadi tadi pagi apa tadi siang ibu saya tuh ngirimin lowongan PNS itu yang saya kirim ke grup Dahlia niku toh. Nah, terus ibu saya pesan iki kirimno ning santri-santri mau sing wis lulus sarjana. Kula kan mboten nate ngapal ki jane. Terus kula kirim setunggal. Terus kula laporan kali ibu kula. Pun kula kirim Bu teng ngene si 1 2 3 4 5. Oh ndelok 10 luwih punan gitu kan. Nah, yang saya lakukan itu, nah itu saya ambil dari zakat usaha saya. Jadi saya ada usaha, kemudian zakatnya daripada ngapunten kula dekeken masjid, wong masjid pun disokong kalih macam-macam gitu kan. Nah, saya gunakan untuk nyekolahke anak-anak kaum muslimin itu. Ndelalah tanpa terasa niku pun enten 10 luwih yang sarjana. Niku belum termasuk sing meh sarjana ning ra ditutuke nggih enten niku. Jadi kanton skripsi wegah niku nggih enten. Jadi sing aneh-aneh ngoten niku enten, mungkin 10-an lebih enten. Maka setiap muslim kalau kemudian mau berpikir seperti itu, mengumpulkan apa yang dia punya, kemudian menyelamatkan sekitarnya kiri kanannya, insya Allah wong susah mboten enten, wong bodho mboten enten, wong ra sekolah mboten enten. Tapi nggih kadang ngapunten, kadang wong Islam niku ngertine zakate mau zakat fitrah, terus zakat fitrah wis selamat ngoten. Padahal sebenarnya enten zakat mal. Makane bejo panjenengan yang duwene mung pensiunane delalah men-wulan yo entek gitu. Tapi nek dadi celengan sampai ratusan juta lah niku harus dikeluarkan tiap bulan. Ngaten? Wonten malih? Cekap nggih. Wabillahi mengatakan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi